Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami saat ini ya Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan benar-benar terhayati dengan baik dalam kepikiran kami, dalam perkataan kami, dan dalam perbuatan kami. Bersabdalah Engkau ya Tuhan Allah, terpujilah Engkau yang selalu baik dalam kehidupan umat-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adanya rasa kegembiraan, rasa sukacita dalam hidup. Apapun yang terjadi, apapun yang teralami, hendaklah tetap memiliki sukacita. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Memang ada begitu banyak kesukaan dan kegembiraan dalam hidup umat manusia. Akan tetapi, kesukaan yang kita nikmati itu jarang bertahan lama. Kesukaan yang kita nikmati itu semuanya akan sirna lenyap. Semuanya akan menghilang, ditenggelamkan oleh begitu banyaknya kesulitan hidup dan persoalan-persoalan yang dialami. Dan semuanya itu justru sama sekali bukan menimbulkan kesukacitaan, malah sebaliknya membangkitkan kegelisahan, kebingungan, dan yang paling jelek adalah terkadang kita ketiadaan dan kehilangan pegangan dan harapan. Saudara-saudaraku, ada orang yang berpikir, ayo, mari kita makan dan minum sepuas-puasnya melampiaskan keinginan dan kegairahan kita. Karena nanti bila kita mati, maka terlambat sudah. Bagi mereka ini, kegembiraan itu hanya dicicipi dalam melampiaskan nafsu dan selera jasmani saja. Ada juga orang yang melampiaskan dengan keberhasilan yang ia miliki, sehingga
Dengan kebahagiaan itu membuat setiap orang merasa bangga dan puas atas jerih lelahnya. Tetapi setelah itu, kesibukan-kesibukan membuat ia melupakan semuanya. Saudara-saudaraku, semua kesukacitaan, semua rasa kegembiraan, semuanya hanya datang sewaktu-waktu, dan itu cepat sekali menghilang. Dengan semuanya ini, bagaimana mungkin firman Tuhan masih menuntut orang Kristen untuk bersukacita senantiasa? Saudara-saudaraku, barangkali bagi kita udah sering mendengar, membaca, dan merenungkan bagian Alkitab ini. Siapa yang mampu bersukacita senantiasa? Apalagi bagi kita yang hidup di dunia sekarang ini yang sepertinya katanya semakin sulit. Apalagi karena pandemi COVID-19 ini. Orang sulit mencari pekerjaan, sulit mendapatkan orang yang tepat, sulit mendapatkan status keimigrasian, sulit ini, sulit itu, dan lain-lain sebagainya. Lalu kesukacitaan yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini? Nah, saudara-saudaraku, sukacita yang diberikan oleh firman Tuhan di sini bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk kita peroleh. Sebagai orang Kristen, kita telah mengalami anugerah keselamatan lewat pengorbanan Kristus. Kita telah dijadikan baru untuk dapat hidup bersukacita senantiasa, bersukacita terus-menerus. Dan kesukacitaan ini adalah kesukacitaan yang dapat dan yang mungkin dan harus bisa dihayati dan akan bertahan terus dan sampai selama-lamanya. Suatu sukacita yang dapat bertahan dalam segala macam keadaan, dalam segala macam situasi, duka, suka, kaya, miskin, lebih, kurang, sakit, sehat, dan lain-lain sebagainya. Namun saudara-saudaraku, hal yang menyedihkan adalah betapa banyak di antara kita yang menamakan diri orang Kristen, tetapi tidak sedikit pun memperlihatkan kesukacitaan di dalam Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan dengan semestinya. Yang ada hanya kesukaan yang semu, keriangan yang insidental, kegembiraan yang palsu, kebahagiaan yang hanya mampu bertahan sejenak, karena ia bergantung pada kondisi dan keadaan kita manusia. Tetapi saudara-saudaraku, kesukaan di dalam Tuhan, bersyukur dalam Tuhan itu bertahan terus, kekal dan tidak bergantung pada kondisi dan keadaan kita. Sebaliknya, kesukaan dalam Tuhan itulah yang mampu mendukung dan menguatkan kita dalam segala keadaan di hidup ini. Kesukaan dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hanya bisa teralami apabila hati kita, pikiran kita, hidup kita seanteronya ada di dalam Yesus Kristus. Suatu kehidupan di mana kita hanya hidup dan mau dituntun oleh Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang mungkin kita berpikir, gampang saja kita ngomong. Mungkin kita berpikir, pendeta ini gampang saja berkhotbah tentang kesukaan, tentang syukur di dalam Tuhan. Hidup bersama Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Tapi mari kita realistis. Masalahnya bagaimana caranya untuk mendapat sukacita itu? Bagaimana kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena itu mari kita baca firman Tuhan kita saat ini. Firman Tuhan mengatakan kepada kita cara mendapat dan menghayati sukacita dan syukur adalah tetap berdoa. Saudara-saudaraku, berdoa bukan berarti kita berdoa tanpa henti. Maksudnya kita bukan berdoa terus-menerus tanpa berhenti sepanjang hari, sepanjang malam, tanpa berbuat apapun. Tanpa makan, tanpa minum, dan beraktivitas. Bukan itu maksudnya. Tetapi saudara-saudaraku, tetaplah berdoa. Itu berarti kita tetap punya komunikasi dengan Tuhan anytime. Kita tetap memiliki hubungan dengan Tuhan kapanpun. Karena saudara-saudaraku, ada orang bilang, kalau pendeta berdoa syafaat saja, kalau pendeta berdoa umum saja, so terlalu lama. Ada yang komplain. Bahkan bukan cuma komplain, bahkan ada yang sudah tertidur. Namun saudara-saudaraku, tetaplah berdoa, maksudnya agar setiap saat, setiap detik, setiap saat di sepanjang hidup kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Kita belajar mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita belajar mengetahui akan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar bersama dalam hubungan dengan Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Kita selalu memiliki dialog dengan Tuhan. Suatu hidup dalam sikap doa, itu berarti kita senantiasa ingat akan Tuhan selalu dalam mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam doa kita, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita melakukan kehendaknya dengan sukarela dan sukacita. Ketika berdoa, kita menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, maka kita percaya itu adalah suatu suasana yang paling indah bagi kita bertemu dengan Tuhan. Mereka yang mau berdoa, mereka yang mau menjalani hidup berdoa, mereka pula lah yang menerima anugerah Tuhan untuk melakukan kehendaknya dengan ketaatan dan kesukacitaan. Dalam kehidupan demikian, dengan sendirinya akan melahirkan kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan tidak akan pernah pudar. Rasa syukur kita kepada Tuhan tidak akan pernah padam. Karena itu saudara-saudaraku, kita harus melatih diri kita untuk benar-benar selalu dekat dengan Tuhan. Kita melatih diri kita untuk benar-benar selalu berdoa dengan sungguh.
Saudara-saudaraku, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita alami dan kita rasakan dalam hidup. Karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa tidak dengan setengah-setengah. Kita berdoa karena kita percaya hanya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah yang menjadi rahasia doa kita. Karena dengan banyaknya hal yang kita alami dalam hidup ini, seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin tekun dengan Tuhan, semakin setia berbicara dengan Tuhan. Kita selalu membuka hati pikiran kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan dalam hidup terkadang tidak akan mampu dihadapi. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka ada waktu yang tepat Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang terbaik. Bagaimana kita dapat mengarahkan hati kita kepada Tuhan? Terkadang saudara-saudaraku, tekanan hidup, masalah yang kita hadapi, semuanya ini menyita tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, segala sesuatunya. Sehingga tanpa kita sadari, kita tidak lagi punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Malah ada orang karena terlalu capek kerja, ketika ia tidur berdoa tanpa amin, ia udah ngorok. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ingatlah, firman Tuhan adalah sesuatu yang memberi kita kekuatan dalam menjalani hidup. Firman Tuhan sama sekali tidak pernah meniadakan persoalan-persoalan hidup. Tetapi justru dengan firman Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi setiap kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang berterima kasih adalah suatu sikap hidup yang akan selalu mengakui bahwa hanya dengan Tuhan segala sesuatu menjadi baik. Dan seseorang yang tidak tahu bersyukur, seseorang yang tidak tahu berterima kasih di dalam hidupnya adalah manusia yang paling malang, saudara-saudara. Ia akan mengalami suatu kehidupan yang hampa. Suatu kehidupan yang asing dari kesukacitaan yang sesungguhnya. Orang yang demikian, saudara-saudaraku, selalu dipenuhi oleh rasa tidak puas. Orang yang demikian selalu dipenuhi oleh rasa tidak senang. Yang miskin akan memandang yang lebih kaya dengan rasa cemburu dan benci. Sedangkan yang kaya tidak akan pernah puas dengan kekayaannya dan ingin menambah terus. Itulah sebabnya firman Tuhan di sini menekankan dari segi berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Sikap bersyukur kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan orang beriman. Hidup bersyukur bukan hanya di saat senang atau memperoleh sesuatu yang menggembirakan, tetapi di dalam segala hal. Juga sewaktu kesulitan, kesedihan, kesakitan, ataupun kemalangan, kita harus hidup bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur atas segala sesuatu dalam hidup yang diberi Tuhan bagi kita, kita akan merasakan satu kesukacitaan yang luar biasa. Kita akan merasakan satu kedamaian yang luar biasa.
kita akan merasakan satu kegembiraan, kesukacitaan, dan syukur yang terus-menerus dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, ketika kita merayakan hari Thanksgiving, adalah hari kita bersyukur. Sebenarnya kita mengintrospeksi diri kita, bahwa kita bersyukur bukan hanya di saat kita merayakan Thanksgiving, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan di setiap kehidupan yang diberikan Tuhan. Terlebih di minggu-minggu Advent ini. Di minggu Advent yang pertama ini, saudara-saudaraku, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita pun dengan rasa syukur. Rahasia hidup bersyukur kepada Tuhan itu berarti kita bersukacita senantiasa. Rahasia bersyukur kita kepada Tuhan itu berarti kita tetap berdoa kepada Tuhan. Rahasia kita hidup bersyukur kepada Tuhan itu berarti kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus Tuhan bagi kita. Amin.